Yang saya muliakan Bapak Ketua Penguji, yang saya muliakan Bapak Sekretaris Penguji, yang saya muliakan Bapak Pembahas Penguji, yang saya hormati Bapak Promotor, yang saya hormati Bapak Promotor, yang saya hormati Ibu Promotor, dan yang saya banggakan Bapak Ibu yang hadir pada seminar hasil ini. Izinkan kami menyampaikan hasil penelitian kami dengan judul Motivasi Pelayanan Publik melalui Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi pada Perangkat Desa di Provinsi Jambi. Sebelum memasuki pendahuluan, kami mencoba menguraikan abstraksi dari penelitian kami. Tujuan penelitian kami ini adalah untuk melihat hubungan kausal antara motivasi pelayanan publik, kepemimpinan transformasional, dan budaya organisasi. Metode penelitian mencakup survei kuesioner skala 7 dengan sampel 210 perangkat desa menggunakan model pengukuran Pendahuluan kami berangkat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum, memiliki batas wilayah, berwenang mengatur pemerintahan. Pemerintahan desa adalah kepala desa, dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Namun, masalah pembangunan desa saat ini, satu, pembangunan berjalan lambat, kedua, jauh tertinggal dari kota, tiga, hanya melakukan kegiatan administrasi, empat, rendahnya sumber daya manusia, dan kelima, sedikit sekali infrastruktur. Fenomena di atas bisa diatasi melalui peningkatan kreativitas dan kerjasama, standar pelayanan e-government, peningkatan kecerdasan emosional, rasionalisasi pembangunan desa, dan pembangunan desa melalui BUMDes. Perangkat desa adalah pelayan masyarakat untuk mutu pelayanan publik dan pelayanan prima. Pelayanan publik yang prima meliputi pelayanan pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan, dan konsultasi. Namun ada hambatan pelayanan publik di desa berupa prosedur sudah ditetapkan namun tidak terrealisasi, keinginan masyarakat yang banyak, gangguannya padam listrik atau kerusakan komputer, pembengkakan anggaran yang sudah ditetapkan, dan bisa diselesaikan solusinya melalui peraturan desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa sebagai alat untuk menyelesaikan kepentingan bidang pembangunan ekonomi dan sosial. Berdasarkan BPS Provinsi Jambi tahun 2020, di Jambi sebanyak desa di Jambi pada saat ini sebanyak 1.399 desa. Pengukuran pembangunan desa di Indonesia dilihat pada nilai indeks desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa. Dari hasil indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa pada tahun 2020, Provinsi Jambi dibagi dalam 5 kategori. 87 desa mandiri, 285 desa maju, 871 desa berkembang, 154 desa tertinggal, dan 2 desa sangat tertinggal. Adanya 156 atau 11% desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal merupakan permasalahan fakta pada penelitian ini. Salah satu faktor desa menjadi tertinggal atau sangat tertinggal karena rendahnya kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu berupa perilaku kerja individu, kualitas perencanaan, kreativitas dan inovasi, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, profesionalisme dan kompetensi, proposal kerja, dan komitmen organisasi. Kinerja tugas utama dapat melebihi target dengan memperkuat tugas ekstra. Tugas ekstra atau disebut perilaku kewargaan organisasi adalah perilaku individu seperti menolong, kesadaran, kepatuhan, sportif, dan membela organisasi.
Anggota yang memiliki rasa kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap pemimpin, kemudian termotivasi untuk melakukan perilaku tugas ekstra disebabkan adanya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya para pemimpin untuk meningkatkan motivasi dan moralitas dengan menginspirasi anggota agar mencapai hasil dan selanjutnya mengembangkan anggota itu menjadi pemimpin baru di hari yang ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional ditemukan berpengaruh nyata terhadap motivasi pelayanan publik, perilaku kewargaan organisasi, dan budaya organisasi. Memahami bersama para individu dalam mengenal birokrasi dan inovasi untuk mendukung kerja tim di lingkungan kerja disebut sebagai budaya organisasi. Kemudian kecenderungan individu pelayan publik untuk peduli dan prososial pada masyarakat yang diatur oleh organisasi disebut sebagai motivasi pelayanan publik. Budaya organisasi telah ditemukan berpengaruh positif terhadap motivasi pelayanan publik dan perilaku kewargaan organisasi, dan berpengaruh negatif antara kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi. Ada temuan yang berbeda merupakan permasalahan teori dalam penelitian ini. Perbedaan tersebut sebagai dasar untuk menguji motivasi pelayanan publik yang dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi pada perangkat desa. Perumusan masalah bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi, kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pelayanan publik, budaya organisasi terhadap motivasi pelayanan publik, dan kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pelayanan publik yang dimediasi oleh budaya organisasi. Sementara itu, tujuan penulis ini adalah untuk menguji kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi, kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pelayanan publik, budaya organisasi terhadap motivasi pelayanan publik, dan kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pelayanan publik yang dimediasi oleh budaya organisasi. Hipotesis yang kami buat ada 4, yaitu secara langsung, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap budaya organisasi, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap motivasi pelayanan publik, budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi pelayanan publik, dan secara tidak langsung kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap motivasi pelayanan publik yang dimediasi oleh budaya organisasi. Tinjauan pustaka. Dalam membangun suatu penelitian, kerangka teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Sejalan dengan penelitian ini, maka diperlukan dukungan teori dan penelitian terlalu mengenai kepemimpinan transformasional, budaya organisasi terhadap motivasi pelayanan publik. Penelitian ini merupakan dukungan teori dari teori aplikasi yang berupa teori kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi publik. Teori menengah berdasarkan pada teori manajemen sumber daya manusia, dan teori utama berdasarkan pada teori manajemen. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 435 desa dengan sampel 210 responden dari 70 desa, berdasarkan sumber datanya dari data primer dan data sekunder. Kemudian statis deskripsinya diukur menggunakan nilai indeks variabel dan nilai rata-rata variabel. Kemudian modal pengukuran untuk menguji ini ada 2 uji yang dilakukan secara uji reliabilitas dan uji validitas. Uji reliabilitas diukur menggunakan composite reliability dan Cronbach alpha, sementara uji validitas diuji menggunakan convergent validity dan discriminant validity. Model struktural atau inner model diukur menggunakan uji square, uji koefisien jalur, uji mediasi, dan uji statistik. Alat pengukuran menggunakan Smart PLS. Operasional variabel pada penelitian ini adalah budaya organisasi menggunakan skala dari Cameron dan Quinn. Motivasi pelayanan publik diukur menggunakan kombinasi dari skala Perry dan Organ. Kepemimpinan transformasional diukur menggunakan dari skala Antonakis. Hasil. Pada deskripsi responden menunjukkan bahwa kepala dusun sebanyak 68 responden, kepala seksi 70 responden, kepala urusan 70 responden, yang terbanyak laki-laki sebanyak 175 orang, dengan jabatan 4-6 tahun sebanyak 109 responden, pendidikan S1 70 responden, yang sudah menikah 160 responden, dan usia 30-39 tahun untuk 77 responden. Pada statistik deskripsi ini, budaya organisasi memiliki indeks 86,04 dengan kategori tinggi dengan rata-rata 0,6. Motivasi pelayanan publik memiliki angka indeks sebanyak 86,64 dengan kategori tinggi dengan rata-rata jawaban 0,6.
Kepemimpinan transformasional memiliki indeks 73,78, kategori tinggi dengan rata-rata angka 5,16. Dalam uji validitas ini ditemukan bahwa nilai Fornell-Laker-Creighton dan nilai Cross-Loading menunjukkan bahwa variabel dan indikator itu sendiri lebih besar dibandingkan dengan variabel atau indikator lainnya. Kemudian pada nilai AV untuk variabel sudah di atas 0,5 dan untuk loading faktor indikator sudah di atas 0,7. Pada uji reliabilitas, nilai komposit reliability dan kerombah alfa semuanya sudah di atas 0,7. Dan untuk menunjukkan R-square bahwa kepemimpinan transformasional mampu menjelaskan budaya organisasi sebesar 9,8%. Secara bersama, kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi mampu menjelaskan motivasi pelayanan publik sebesar 10%. Pada uji PET koefisien, di sini dijelaskan bahwa semua variabel independen terhadap variabel dependen memiliki nilai di atas 0 yang bersifat positif. Artinya hubungan tersebut memiliki nilai yang positif terhadap variabel yang diteliti. Sementara uji T statistik, semua nilai T statistik yang diajukan berpengaruh nyata karena nilai T statistik lebih besar daripada nilai T tabel. Pada uji V-value, secara langsung kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi memiliki nilai 0,07 di bawah 0,05 yang berarti nyata. Kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pelayanan publik dengan nilainya 0,036 berpengaruh nyata. Budaya organisasi terhadap motivasi pelayanan publik 0,031 dan masih di bawah 0,05 termasuk berpengaruh nyata. Secara uji mediasi secara tidak langsung, pada uji Square itu menyatakan bahwa setiap kenaikan budaya organisasi 100% akan menaikkan motivasi pelayanan publik sebesar 25%. Sementara uji tes statistik sebanyak 2,14 di atas 196 yang berpengaruh signifikan. Uji value juga di bawah 0,05 yaitu 0,03 yang berpengaruh nyata. Mediasi yang ini ditemukan bersifat mediasi parsial. Artinya ada atau tidaknya variabel mediasi variabel dependen akan berpengaruh signifikan yang dipengaruhi oleh variabel independen. Pembahasan. Dalam pembahasan penelitian ini akan dihubungkan hasil temuan dengan teori-teori yang relevan serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Gaya kepemimpinan transformasional kepala desa berpengaruh signifikan terhadap motivasi pelayanan publik perangkat desa dalam melayani kebutuhan masyarakat desa. Temuan yang signifikan pada penelitian ini telah didukung terhadap penelitian terdahulu meskipun belum disimpulkan. Penelitian ini didukung oleh penelitian lain seperti Marquez, Genaro, dan Miao yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional ditemukan sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi pelayanan publik dan menolak temuan dari Mandela yang menemukan bahwa pengaruh negatif antara hubungan tersebut. Memfasilitasi motivasi pelayanan publik harus mencakup kepemimpinan transformasional karena kepemimpinan adalah kunci dari motivasi pelayanan publik. Penelitian antara kepemimpinan transformasional dan motivasi pelayanan publik cenderung dilakukan pada organisasi perusahaan atau pemerintahan, namun belum ditemukan pada organisasi perangkat desa. Hal ini merupakan temuan baru pertama dalam penelitian ini. Contoh kepemimpinan transformasional kepala desa dalam mempengaruhi motivasi pelayanan publik perangkat desa adanya perubahan skema penggunaan dana desa tahun 2020 yang diatur oleh pemerintah pusat terkait adanya COVID. Perubahan itu adalah perubahan dana desa bentuk langsung tunai atau BLT kepada masyarakat miskin dan kegiatan pendataan program SDGs. Permasalahannya adalah kesulitan yang muncul pada awalnya adalah dan apa saja yang boleh dibelanjakan dan bagaimana pengaturannya di lapangan. Hal ini memerlukan gaya kepemimpinan transformasional untuk mampu meningkatkan nilai motivasi pelayanan publik perangkat desa terhadap masyarakat desa. Kepala desa selanjutnya mendorong perangkat desa untuk berkonsultasi dengan tenaga pendamping desa dalam membahas permasalahan tersebut serta merealisasikannya kepada masyarakat. Fakta ini menjelaskan adanya aktivitas menginspirasi masalah awalnya sulit untuk dicapai. Fakta tersebut merupakan bentuk indikator dari dimensi motivasi yang menginspirasi pada variabel kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional berperilaku untuk memotivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitar dengan memberikan tantangan bagi pekerjaan secara antusias
dan optimis dengan menunjukkan komitmen terhadap tujuan dan visi bersama. Kepemimpinan transformasional kepala desa juga berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi perangkat desa. Temuan yang signifikan pada penelitian ini didukung oleh pada temuan penelitian terdahulu yang diteliti oleh McKitch, Kahn, Nam, dan Park yang telah menemukan hubungan positif antara kepemimpinan transformasional yang mempengaruhi budaya organisasi. Namun menolak temuan dari Shibami yang menemukan hubungan negatif. Penelitian hubungan antara kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi cenderung dilakukan pada organisasi perusahaan atau pemerintah. Namun belum ditemukan pada organisasi perangkat desa. Hal ini merupakan temuan baru kedua dalam penelitian ini. Kepemimpinan secara signifikan berhubungan dengan budaya organisasi. Gaya kepemimpinan bervariasi untuk budaya organisasi yang berbeda. Budaya organisasi perangkat desa di lapangan dapat dilihat dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa. Beberapa tahun belakangan ini, desa yang ada di Provinsi Jambi telah mengalami perubahan kategori dari kategori desa tertinggal menjadi kategori desa berkembang dan kemudian menjadi desa menjadi maju. Perubahan desa tersebut memiliki kaitannya ada karakter utama, perbaikan manajemen, penguatan organisasi, dan penguatan strategis pada dimensi budaya organisasi. Pada penelitian ini, budaya organisasi perangkat desa diteliti memiliki tipe budaya organisasi hierarki. Cameron dan Quinn menjelaskan bahwa tipe budaya organisasi hierarki adalah bentuk organisasi yang ideal, stabil, efisien, dengan pelayanan yang sangat konsisten. Budaya organisasi tipe hierarki sering dijumpa pada lembaga pemerintahan dan perusahaan. Namun belum ditemukan penelitian dengan tipe hierarki pada perangkat desa yang merupakan temuan pembaharuan yang ketiga dari penelitian ini. Budaya organisasi juga mempengaruhi motivasi pelayanan publik perangkat desa. Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan budaya organisasi telah ditemukan berpengaruh terhadap motivasi pelayanan publik. Dampak motivasi pelayanan publik perangkat desa kepada masyarakat adalah memudahkan untuk mengetahui perencanaan dan pembangunan, memberikan fasilitasi konsultasi untuk keluhan dan kendala masyarakat, memudahkan masyarakat desa dalam menerima pelayanan administrasi desa. Motivasi pelayanan publik adalah variabel universal yang dapat diukur melalui adat, tradisi, dan budaya. Dalam penelitian ini, kepemimpinan transformasional kepala desa berpengaruh positif terhadap motivasi pelayanan publik yang dimediasi oleh budaya organisasi perangkat desa. Namun belum ditemukan penelitian terdahulu hubungan mediasi ini. Hal ini menjadikan temuan keempat pada pengetahuan motivasi pelayanan publik. Suksesnya organisasi membutuhkan individu yang memberikan tugas ekstra selain daripada tugas utama. Istilah tugas ekstra ini dikenal dengan perilaku kewargaan organisasi. Perilaku kewargaan organisasi telah mengatasi kesenjangan organisasi publik dan meningkatkan perilaku motivasi pelayanan publik pada tingkat individu, grup, serta organisasi. Penelitian terdahulu telah menemukan hubungan timbal balik yang kuat antara perilaku kewargaan organisasi dan motivasi pelayanan publik. Ada kemiripan pada dimensi dua variabel tersebut, namun belum ditemukan adanya penggabungan kedua dimensi tersebut. Hal ini adalah temuan pembaharuan yang kelima dalam penelitian ini. Hasil seluruh pembahasan ini telah memenuhi semua tujuan dari penelitian ini dan didukung oleh penelitian terdahulu. Dengan adanya temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan inventarisasi temuan pada lingkup motivasi pelayanan publik. Novelty yang kami susun adalah yang pertama, penelitian secara langsung kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pelayanan publik pada perangkat desa belum pernah diuji sebelumnya. Penelitian secara langsung kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi perangkat desa belum pernah diuji sebelumnya. Penelitian secara tidak langsung kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pelayanan publik yang dimediasi oleh budaya organisasi pada perangkat desa belum pernah diuji sebelumnya. Penyatuan dimensi dari variabel motivasi pelayanan publik dan dimensi variabel perilaku kewargaan organisasi belum pernah diuji dan diteliti ternyata mampu dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi secara langsung atau tidak langsung. Kemudian budaya organisasi perangkat desa dengan tipe budaya organisasi hierarki telah ditemukan pada penelitian ini namun belum pernah diuji pada penelitian terdahulu. Kesimpulannya, kepemimpinan transformasional secara langsung positif dan signifikan mempengaruhi motivasi pelayanan publik. Kepemimpinan transformasional secara langsung positif dan signifikan mempengaruhi budaya organisasi. Budaya organisasi secara langsung positif dan signifikan mempengaruhi motivasi pelayanan publik. Kepemimpinan transformasional secara tidak langsung positif dan signifikan mempengaruhi motivasi pelayanan publik yang dimediasi oleh budaya organisasi.
Sarannya adalah penelitian ini dapat diteliti dengan variabel sama pada tempat yang berbeda. Variabel penelitian ini dapat dikembangkan kembali menggunakan variabel lain. Demikian hasil pembahasan diserta ini. Akhirnya kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Saudara Oldi, sebelum saya serahkan ke Pak Tona sebagai pembahasan utama, ada saran saya di dalam disertasi ini ya, di pembahasannya itu ya nampak terjawab ya, terlihat terutama ketika kita lihat dari daftar isinya saja nampak itu harusnya gitu ya. Karena disertasi itu di situ tujuan itu terjawab. Saya kalau lihat dari struktur tulisan saja di daftar isi nggak terlihat dan penelitian itu terjawab gitu ya. Padahal ketika membahas 5.7 uji hipotesis dan di pembahasan gitu. Tapi karena menjawab tujuan penelitian, buatkan sub-subnya, misalnya uji hipotesis dan pembahasan saya pikir sama pembahasannya itu ya. Nah, dibikin 5.7.1-nya itu menjawab tujuan pertama. Bagaimana pemimpin transformasional pelayanan. Nanti 5.7.2-nya dinampak kan, jadi tertonjolkan baik Pak hasil tujuan penelitian itu terjawab di disertasi ini. Kalau sini kelihatan tidak tertonjolkan karena nggak nampak ini ya di outline tulisannya itu ya. Nah itu yang paling utama sekali saya lihat harus ditonjolkan ya. Baik Pak. Mana nih? Tidak terjawab tujuan penelitiannya. Iya Pak. Jadi sekedar apa aja, mengulang lagi, mendesain ulang lagi cara menjawab tujuan penelitiannya ya. Baik Pak. Saya undang Pak Tona sebagai pembahasan utama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Jamnami, Ketua Sidang, Ketua Sidang, yang saya hormati Ketua Promotor, Prof. Johannes, Pak Edward, dan Ibu Dr. Sofia Amin. Mohon Prof, saya memberikan saran dan sebagainya. Komentar saya dari presentasi tadi ya, Pak Oki itu tidak bisa membuat saya terpengaruh atau yang lainnya terpengaruh. Bapak terus. Ya, nggak ada titik fokus dan tekan. Jadi tampilan Bapak nggak menarik karena disertasinya sangat menarik. Baca aja. Jadi PowerPoint itu tidak semuanya dibaca. Biasanya tampilan tapi Bapak baca sampaikan yang Bapak ingin tonjolkan. Baik, fokus titik beratkan. Ini pembelajaran untuk ke depan. Terus ya Pak, ini sama seperti kuliah saya, pengetahuannya sangat luas Pak Ketua, ya, banyak disampaikan, tapi tidak fokus. Jadi ini juga disertasi juga banyak yang disampaikan tapi nggak fokus gitu. Jadi saya fokuslah pada apa yang diteliti gitu. Ya, secara umum seperti itu. Ya. Jadi fokus Bapak motivasi tentang pembinaan dan budayaisasi gitu. Jangan terlalu lebar keluar dari bahasan disertasinya. Oke. Yang berikutnya saya nanya, ini kan kita seminar hasil, jadi pertanyaan dalam konteks hasil dari penelitian Pak Oldi ya. Iya. Saya mau tanya dulu, Respondennya itu dalam satu desa ada 3 Pak. Yang pertama ya sebenarnya perangkat desa. Perangkat desa itu ada 3. Pertama adalah kepala desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Jadi di situ dikatakan perangkat desa karena perangkat desa tidak sama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa sudah pasti kepala desa. Jadi responden kami adalah perangkat desa, Bapak. Yang dinilai siapa yang dinilai? Kepemimpinan siapa? Kalau untuk kepemimpinan ini yang dinilai adalah kepemimpinan kepala desa. Namun kalau untuk 2 variabel itu adalah yang dinilai adalah mereka. Maksudnya di sini mereka adalah perangkat desanya.
Coba ulangi. Di sini di halaman 956 kepala urusan, sini kepala dusun. Iya, Pak. Desa. Beda, Pak. Jadi hierarki struktur desa itu dia kepala desa, ada kepala dusun, dan ada kepala RT. Namun kalau di Kerinci itu ada kepala dusun yang di bawahnya RT. Tapi kalau di desa lain sudah tidak ada lagi kepala dusun, dia langsung kepala desa dan langsung kepala RT gitu, Pak. Kepala lingkup. Perkecil dari desa itu dibagi dusun gitu, Pak. Dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Kepala dusunnya, Pak. Iya. Dusun menilai Kepemimpinan kepala desa. Iya, Pak. Iya, Pak. narasikan ini Pak ya, lebih jelas lagi. Iya, Pak. 6 itu di halaman 56 hanya sampelnya, respondennya ada ini. Nah, tadi yang Bapak bilang bahwa di daerah Kerinci ya. Iya, Pak. Desa itu bawahnya adalah dusun gitu ya, seterusnya itu dinarasikan. Siapa? Berikutnya ini saya lihat dalam 67 ada variabel, dimensi, ada indikator. Iya, Pak. Yang mana yang disebarkan kuesionernya terhadap penilaian terhadap indikator atau motivasi? Terhadap dimensi. Indikator, Pak. Jadi di kuesioner ini adalah pengembangan dari dimensi. Dari dimensi ini dikembangkan dengan secara detail melalui indikator. Jadi indikator inilah yang akan diisi oleh responden pernyataan-pernyataan mereka yang terkandung dalam dimensi, Pak. Jadi pendetailan atau penjabaran dimensi ini ada pada indikatornya, Bapak. Jadi jumlah indikator itu menggambarkan jumlah apa? Pertanyaannya juga. Iya, Pak. Pertanyaan. Iya, Pak. Pertanyaan. Satu pertanyaan, Pak. Terus ketika di input dalam PLS, indikator itu kan ada indikator, ada dimensi. Iya, Pak. Kalau saya lihat ini variabel kepemimpinan transformasional ada 7 dimensi. 7 dimensi, Pak. Indikator. Nah, responden tadi kan menjawabnya dari indikator tuh. Iya, Pak. Dalam bentuk apa? Angkanya rata-rata atau jumlah? Untuk indikator. Coba kalau kita lihat ini ya di dalam model Bapak dalam berapa, Pak? Model penelitian. Nggak ketemu saya model. Operasional variabel, Pak. Iya, Pak. Itu ada 7 indikator. 7 dimensi, Bapak. Ya, itu di 7 dimensi. Tapi kalau sudah dalam bentuk model, namanya indikator. Dalam operasional penelitian itu namanya dimensi. Tapi kalau sudah digambarkan dalam model penelitian, namanya ada di sini kan modelnya ada variabel yang dikatakan kota itu indikator. Namanya. Tapi itu dimensi artinya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tadi kan di indikator itu ada misalnya dimensi 1 ya, ada 5 indikator. Iya, Pak. Motivasi dalam variabel kepemimpinan. Iya, Pak. Angka 5 itu misalnya angkanya dikasih 1 sampai 5 ya, skala Likert ya. Iya, Pak, 1 sampai 7. Nah, rata-ratanya atau totalnya? Dalam ini. Sebenarnya 2, Pak, karena kan di sini kami mengambil pertama itu ada nilai indeksnya. Indeksnya ini adalah kategori bahwa nilai itu dalam kategori tinggi, kemudian dirata-ratakan, Pak. Rata-rata aja akhirnya kami rata-ratakan apakah rata-rata jawabannya pada banyak nilai 5 atau pada nilai 6, Pak. Jadi dua-duanya, Pak, itu sudah kami jelaskan pada deskripsi statistiknya, Bapak. Ya, maksud saya mau mengkonfirmasi aja nih. Jadi iya, Bapak. Tabel Excel, iya, Pak. Rata ya. Iya, Pak. Indeks itu untuk mendeskripsikan gitu, mendeskripsikan gitu ya. Iya. Kalau untuk merunning PLS-nya dalam rata-rata. Enggak, Pak. Kami jadi dalam merunning itu kami memasukkan semua angka-angkanya, Pak. Jadi setelah dimasukkan ke Excel, nanti di CSV kan, diekspor ke Smart. Sebelum itu, iya. Inspirasi masalah, misalnya ya. Bapak baca tuh, dimensi motivasi
atau variabel indikator motivasi ya. Ada indikatornya dalam halaman 67 ada inspirasi masalah. Apakah inspirasi dalam masalah? Nah, apakah mengungkapkan tujuan? Kasihnya 4 gitu kan. Nah, kalau misalnya rata-rata 5 kali 5 25. Masukkan di dalam apa? Di dalam Excel. Yang indikator dimensi atau rata-ratanya? Atau 5 rata-ratanya? Kalau kami di sini semua jawaban pada indikator, semua respon itu kami masukkan, Pak. Jadi kalau petunjuk dari penggunaan itu kami tidak mengambil totalnya sini 28 indikator. Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu loh. Iya, Pak. Nanti akan ketemu rata-rata nanti, Bapak. Ya, memang di halaman 138 itu, Pak, ada di lampiran semua nilai indikator kami masukkan, Pak. Sebanyak 28 indikator, Bapak. 158. Iya, jadi di situ dilampirkan bahwa nilai responden 158. 158, Bapak. Oh, maaf, Bapak. Di sini iya. 148. Memang di hasil ini memang gini Pak, ini bukan pertanyaan soal salah dan benar gitu ya, bukan salah. Jadi cuman mengkonfirmasi aja bahwa kan kalau di dalam tabel halaman 110 tabel uji PET koefisien, iya, Pak. Variabel kepemimpinan transformasi ada 7, dibuang 1 ya, apa? Ada 7 ya? Iya, Pak. Halaman 66 itu, halaman 66 model penelitian Bapak ada kepemimpinan transformasi, indikatornya ada 7 nggak? Iya, betul, Pak. Itu yang Bapak Aning kan ke ini di PNS? Iya, Pak. Bapak bilang indikatornya ada 2. Itu kan pertanyaan. Iya, Pak. Jawab dulu. Rata-ratanya atau totalnya? Nggak apa-apa kalau rata-rata, kalau total gitu. Nggak pengaruh juga gitu. Supaya kalau bisa rata-rata, Bapak ketika mengelaborasi dari alasan pengaruh antar indikator itu bisa menggambarkan secara dari sisi pertanyaan-pertanyaan tadi yang 28 tadi gitu. Rata-rata jatuhnya, Pak. Refleksikan. Harapannya seperti itu. Iya, Pak. Rata-rata, Pak. Jadi rata-ratanya itu nilai indikator, Pak. Rata-rata ini menjawab untuk mewakili dimensi itu dengan indikator yang 28 itu rata-rata berapa nilainya gitu, Pak. Karena nanti sebenarnya dinilai R main-nya, Pak. Nilai sebenarnya nilai mutlak jawaban responden yang kami include ke Excel. Nilai individu daripada indikator, Prof. Ini kami melihat rata-rata ini terhadap deskripsinya, Prof. Deskripsi variabelnya. Iya. Ya, Pak. Ya, jadi kalau kita menginfokan ada 5 pertanyaan tadi itu ya, dimensi yang Anda bilang dimensi itu di halaman 6 berapa tuh? Coba ya, halaman 67. Iya. Variabel kepemimpinan. Ya, dimensi 1 motivasi. Iya. Dimensi motivasi itu ada 5 indikator. Iya. Iya. Operasional variabel penelitian. Namun ketika kita menginput dalam model penelitian,
dimensi itu berubah namanya jadi indikator. Iya. Itu perlakuan internasional loh. Kalau gambarnya bulatan namanya variabel. Kalau kotak namanya indikator. Itu perjanjian internasional dan kesepakatan internasional seperti itu. Nah, ketika Anda jadikan berarti kan keterminan transport nasional menjadi 7 indikator. Iya. Modelnya ya. Iya. 7 indikator. Indikator yang pertama pasti itu terdiri dari 5 item pertanyaan. Iya, Pak. Iya. Pertanyaan saya itu 5 item pertanyaan itu totalnya atau rata-ratanya yang dimasukkan dalam indikator? Kalau kami menjawabnya, Bapak, mohon maaf ya, Bapak, itu kami dalam menganalisisnya tidak total dan tidak rata-rata. Nilai yang apa diberi oleh lingkaran oleh responden itulah yang kami masukkan ke dalam Excel-nya, Pak. Ya, ini misalnya ini ada ini. Tadi kamu tanya indikator itu ada 5. Ada 5. Iya, Pak. Indikator di itu dimensi motivasi. Iya. Ada 5 indikator. Iya. Ada 5 pertanyaan berarti ya. Iya, Pak. Misalnya nomor 1 dia isi 5. Iya, Pak. Nomor 2 dia isi 4. Iya, Pak. Nomor 3 dia tanya nomor 3 dia isi nomor 3. Iya. Nomor 4 dia tanya jawabannya 4. Iya, Pak. Nomor 5 pertanyaan jawabnya 5. Iya. Ini 10, 8, 21. Iya, iya. 21 itu dia masukin angkanya. Enggak, Pak. Kami kan jadi kalau Bapak yang bilang tadi bahwa dimensi menjadi indikator, jadi variabel di sini ini menjadi 28 indikator, Pak, yang kami masukkan semuanya, Pak. Jadi kami tidak merata-ratakan dan tidak menjumlahkannya, Pak. Ya udah, kita lewatin aja dulu kalau itu. Berarti apa? Atau ada analisis konfirmatory analisis lagi gitu ya? Enggak. Ada lagi two step analisis. Enggak, Pak. Kalau kami menggunakan Smart PLS, kalau di Amos dulu kami memang menggunakan 2 analisis, tapi kalau di Smart PLS ini sudah bisa langsung, Pak, untuk melihat yang di mana yang tidak bisa loading faktornya masih di bawah 0,7, Pak. Jadi Pak Aldi, saya cuma konfirmasi aja gitu. Jadi jangan sampai salah tafsir, Kak. Jadi kalau pengalaman saya pakai PLS juga dirata-ratakan. Jadi kali totalnya 21 dibagi 5. Nah, misalnya 4 ya. 21 bagi 5 berapa? 4 ya. 21 20 bagi 4 sekian. 4,2 tadi. Yang kedua dikasih lagi pertanyaan di rata-ratakan. Ada juga angkanya. Itu hanya sebagai angka. Nah, maksud saya pertanyaan itu supaya ketika Bapak menjelaskan tadi, ketika merata-ratakan dari pertanyaan ini semua. Apa sih gambaran dari dimensi motivasi itu atau indikator motivasi itu menggambarkan apa? Itu yang dielaborasi lebih dalam, gitu loh. baik, Pak. Jadi Karena Pak, ini kan bagus nih penelitian Bapak ini membumi. Jadi bisa jadikan referensi bagi pengambil kebijakan. Pasti bagaimana yang dibutuhkan seorang perangkat desa. Transformasional yang bagaimana yang dibutuhkan oleh perangkat desa. Dan modernisasi yang bagaimana yang bisa dibutuhkan perangkat desa. Jadi bisa dampaknya luas dalam misalnya kajian-kajian berikutnya. Atau juga bisa dimasuki dalam penelitian di Pemda. Kualifikasi yang apa yang harus dipenuhi sebagai pemimpin desa itu apa? Itu loh dampak dari impact dari penelitian Bapak kalau misalnya memikirnya ke depan. Oke. Yang berikutnya apa? Kira-kira apa? Kalau dari loading factor ya? Iya, Pak. Mana yang paling besar loading factornya? Kepemimpinan transformasional, indikator yang mana yang paling besar? Budaya organisasi yang bagaimana yang besar itu loading factornya? Yang paling tinggi itu kalau kami kode di sini adalah X110, Pak. X110 ini artinya adalah itu yang rencana kerja, Pak. X110. Ya, jadi dalam indikator ini kan 1 sampai 28 dinilai di halaman
114 Pak, nilai loading factor untuk variabel kepemimpinan transformasi nasional pada indikator X110 itu sebesar 0,819, di mana X110 ini bahasanya adalah rencana kerja. Jadi artinya kepala desa memiliki rencana yang kerja yang baik yang dinilai oleh perangkat desanya. Rencana bekerjanya bentuknya apa sampai dibilang itu baik gitu? Jadi kalau kasus nanti kami tambahin dalam pembahasan. Ini sebenarnya kalau kasus di lapangannya, karena setiap pembuatan anggaran belanja dan biaya desa, mereka melakukan namanya musyawarah desa untuk menentukan bentuk pembangunan apa yang akan dibiayai. Jadi sehingga rata-rata dalam belanja itu mereka dikumpulkan masyarakat tokoh BPD-nya dalam menganggarkan itu, Bapak. Jadi Pak, sistem musrembang itu kan dari situ memang. Semua desa sama. iya Pak, teman ada kasusnya di beberapa Lebih apa menonjol dibandingkan yang lainnya. Itu yang nanti digali ya. baik Pak. Sudah musyawarah desa itu sudah pasti sudah sistem yang kita bangun semua, daerah semua bangun gitu. Di kota juga, di provinsi di mana-mana juga musrembang dari musrembang desa, musrembang kecamatan, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten. Iya. Itu sudah terstruktur, sudah ada sistem. Jadi itu tidak sebagai, jadi harus memang dielaborasikan kenapa itu lebih hebat dibandingkan yang lainnya, menjadi ciri khas dari transformasi leader, transformational leadership-nya ya. Ya demikian juga yang di budaya. Iya Pak. Pilihan yang lebih spesifik sehingga memberikan keunikan dari penelitian Bapak. Saya pikir demikian Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak, karena menjadi catatan tuh ya Pak Aldi ya. Baik Bapak. Jadi nanti ketika kita nanti pada berikutnya sudah ujian hasil penelitiannya ya, ujian tertutupnya itu supaya lebih pede lagi, nggak usah membaca lagi ya tadi. Baik Bapak. Jelaskan saja, jadi sehingga lebih interaktif terlihat. Kalau membaca tuh kayak kaku sekali. Siap Bapak. Kedua juga disertasi ini porsinya itu harus kelihatan bagus gitu. Kalau Pak Aldi sekitar 68 halaman bab 1, 2, 3 itu kan berarti kan harus sekitar 185 tesisnya, isinya jadinya ya. Supaya dia pencet porsi pembahasan itu banyak. Nah, jadi jangan nanti porsinya imbang ya. Baik Pak. Dikit gitu. Maka dikembangkan lagi seperti yang dijelaskan itu di pembahasan sesuai sehingga lebih banyak datanya di pembahasan daripada proposalnya kelihatannya gitu ya. Kalau saya lihat ini bagus kelihatannya komposisinya gitu. Tidak mencerminkan 40-60 di mana disertasi yang baik itu. Bukan masalah kena mulai dengan proposalnya halamannya sudah memakan hampir 100 halaman, 60-an lebih, maka mau tidak mau pembahasannya harus lebih dari itu. Baik Pak, kami tambah 85-an lah itu baru baik kelihatannya. Ideal. Siap Pak. Bahasa prosedur 3-nya itu mudah. Iya Pak. Berikutnya Pak Yakob MBA, terus MBA silakan. Terima kasih Pak Tana. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua, alhamdulillah kita bisa bersama di ruang ujian seminar hasil atas nama Saudara Aldi Arnoldi Ardi. Yang pertama saya hormati Pak Ketua, Pak Dr. Danggami. Saya beri apresiasi juga kepada tim promotor diketuai oleh Prof. Johannes dan co-promotor Bapak Dr. Edward dan Bapak Ibu Dr. Sofia Amin, dan khususnya kepada mahasiswa atas pencapaiannya pada tahapan ini.
Ya, udah lama nggak pakai. Baik, beberapa catatan pertama terkait ya. Iya Pak. Abstrak dengan namanya disertasi tentu sebenarnya apa namanya agak simple gitu ya. Namun sebenarnya di abstrak kita kan ada 250 kata sampai 300 kata ya, nanti dihitung. Nah, karena jendelanya kita untuk masuk, kenapa kita tertarik untuk membaca tulisan-tulisan ini, karena mulai dari itu. Nah, kalau abstrak itu memberikan gitu. Tes terlalu dekat ya. Karena Wildan tidak ada ini. Ya, jadi ini adalah bagaimana membuat abstrak itu lebih eye catching ya. Sama marketing saya itu baca eye catching. Satu. Dan juga tolong dicek kembali bahasa Inggrisnya. Nah, di konteks tadi tebal ya, dari 1, 2, 3 tadi Pak Zamzami mengatakan ukurannya proporsionalnya ya. Proporsinya ada 1/3 atau 2/3 itu bagian dalamnya, yang 2/3-nya, 1/3 bagian depannya gitu kan. Jadi jangan terlalu ya. Ya, nanti kan di situ isi menjawab soalannya. Ya, jadi kalau di depannya 2/3, 2/3 depannya angkanya kecil kan jadi nggak asik gitu ya. Mengeksplornya berarti kering gitu. Tulisannya jadi kering, tajam. Jadi satu itu, yang kedua itu kita lihat. Nah, kenapa saya katakan itu? Ketika saya mencoba men-trace ke dalam, sehingga pertama nuansa temuan-temuan statistik yang lebih banyak gitu diungkapkan. Tetapi ketika ada sih pembahasan, cuma miskin tadi gitu, masih memaknain, ada pendapat-pendapat yang mengatakan siapa penelitian-penelitian ya terkait. Nah, tetapi bawaannya adalah ke kitanya ya, yang harus kita larikan bagaimana dengan temuan-temuan kita sendiri gitu ya, temuan kita. Karena ini kan variabelnya 3 ya Pak ya. Iya Pak. 1, 2, 3. 3 ini anak MM sudah jago-jago ya Pak. 3 ya. Kalau di MM kita harus ini dorong dia menjadi 3. Tapi kalau ini ada nggak Pak yang lebih memperkuat apa namanya? Kalau dari ini kan melihat ujungnya motivasi pelayanan publik ya. Iya Pak. Dipengaruhi dengan adanya kepemimpinan transformasi, kemudian adanya budaya organisasi. Nah, sebenarnya Bapak, urgensi dari penelitian itu sendiri apa yang sangat urgent gitu Pak? Kenapa kok harus motivasi pelayanan publik? Ya, kenapa nanti setelah dia motivasi terus ujung ini kayaknya gantung gitu ya? Apakah nanti tinggi rendahnya motivasi yang akan diukur? Ada kalau insting saya ya, insting saya
Hanya harus sebentar. Sebentar. Selesai. Sebentar. Jadi ajukan pertanyaan dulu, bentar. Oke. Ya. Insting saya ada gantung nggak? Terasa agak. Setelah itu, ini satu sisi kepemimpinan transformasi, ada budaya, ada motivasi pelayanan. Ya. Sebagai ininya budaya organisasi. Sementara kepemimpinan transformasi sebagai faktor independennya. Kita mau yang ininya dependennya. Nah, apa nih motivasinya? Kalau dapat motivasinya tinggi, rendah, sedang, kuat, lemah, atau apa kan gitu. Tapi tidak menjawab masalah sebenarnya. Sebenarnya masalah apa sih sebenarnya, itu yang menjawab masalah yang paling krusial itu ya. Kalau kita lihat hasilnya, kepemimpinan transformasi dengan manajemen motivasi pelayanan publik menghasilkan 0,226. Artinya dia punya semua arahnya positif. Ya. Berarti artinya ya nggak ada sesuatu yang ini kan gitu. Apa gelisahnya nggak nampak di situ. Itu gelisah. Tapi ini bisa juga dijelaskan atau dikonfirmasi untuk menjawab keraguan saya gitu. Untuk meyakinkan saya bahwa betul ini bisa saya jelaskan, ini begini, Pak. Karena memang tidak kelihatan ketika ya, apa sih yang menjadi sangat kebaruannya itu. Walaupun di sini dibuatkan kebaruan bahwa kepemimpinan itu pengaruh positif, itu kan temuan dari hasil. Yang kita kebaharuan penelitian kita itu apa? Novelty-nya. Kemudian ada Rancu membuat juga temuan penelitian membahas tentang sebenarnya kan ini kita temuan penelitian kan kita hasil uji hipotesis, kita kan temuan-temuan tersebut ya. Nah, justru ada pembahasan yang lebih cukup dengan novelty itu gitu kan. Nah, atau ada model before and after enggak gitu kan. Sebelum dan sesudah seperti apa. Atau dia sama-sama. Oke. Berikutnya di kesimpulan. Kesimpulannya masih berbau statistik. Ya, Pak. Jadi makanya pengaruh ini kan kita bicara narasinya seperti apa ya. Secara kualitatif ya. Kemudian ada tarik benang merahnya bahwa motivasi pelayanan publik itu ditentukan oleh adanya kepemimpinan transformasi yang diperkuat oleh apa dan apanya nilai. Sehingga itulah yang menjadi temuan kita dari kesimpulan tadi. Begitu juga bahwa budaya itu ya, budaya organisasi itu dipengaruhi adanya kepemimpinan yang diperkuat oleh apa? Indikator yang mana yang paling tinggi, paling kuat di situ. Itu yang kita munculkan, bukan skornya ya, tapi yang kita nilai apa namanya tadi, atributnya yang diminta di situ. Nah, kemudian kontribusi. Kontribusi ini kan terkait dengan bidang keilmuannya. Bukan kembali kepada objek penelitian yang terkait dengan motivasi pelayanan, itu kan sama aja pelayanan publik ini semuanya. Apa kontribusi temuan penelitian itu bagi kontribusi ya, bagi bidang keilmuan, kemudian bagi secara pragmatis untuk
kepemimpinan lokal di perangkat desa. Yang itu kan perangkat desa kan? Iya. Pemimpin desa itu apa nanti takutnya? Itulah yang menjawab saran-saran yang kontribusi pendidikan. Ya. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan, yang dibangun masih masih hambar gitu ya, karena bukan garamnya masih dikit gitu, testinya gitu ya. Kalau jam makanan testi atau teksturnya simple gitu, teksturnya, ya, ingredientnya, sehingga dia menghasilkan cita rasa yang sangat tinggi. Itu yang kita kira-kira seperti itu. Sudah berupaya menggiring, tapi masih Baik, Pak. Jadi ini kan. Kalau dari banyak membacanya, saya pikir saya nggak tahu apa dibaca semua apa enggak, apa dapat yang ini ya. Kalau syukur-syukur dibaca semua, karena dari daftar pustaka cukup lumayan. Tentu ini juga kalau dia punya lumayan itu punya kekuatan yang mana yang bisa didorong untuk memperkuat temuan tadi gitu kan. Itu yang bisa. Saya pikir itu Pak Ketua. Beberapa catatan silakan dikonfirmasi, dijelaskan kalau dijelaskan. Terima kasih Pak Sundayakob. Di catatan yang bagus itu ya. Nanti ditanya jadi saya ada catatan ini dan masing-masing kita bagaimana supaya kamu bisa menjawab penelitian secara krusial ini tadi Pak Dedi tadi ya. Siapa baruannya, mengertinya, bagaimana cara mengangkatnya itu ya. Oke, kita undang pembimbing kemudian pertama Prof. Dio selaku promotor. Silakan Prof. Dio. Ya, Pak. Siap, Pak. Iya, Prof. Iya, Prof. Ditambah, Prof. Sebenarnya konsep motivasi ini diucapkan perannya itu apa? Saya ini Pak Ketua dari sisi ini saya ambil ini dia bagian dari jadi saya membuat desain motivasi tetapi dalam tindakan berkelanjutan maksudnya kalau kita tidak mempunyai kemampuan dalam ini semua ini tidak berkelanjutan. Tapi terkait dengan ini, kenapa terkait di sini? Kalau kita yang belum ya, atau belum yang saya
Kenapa? Karena ingin tahunya. Saya orang yang mendengar ingin tahu itu saya kerja. Membuat proposal yang berbeda banget dengan kamu. Jadi sebenarnya bukan macam bagaimana pelayanan di kegiatan bisa membuat sustainable tugas-tugas yang ada sekarang. Ini menjadi tawaran saya. Ada berapa tugas sekarang? Ada 16. Ini memang kita ada lagi ya. Jangan lebih bergairah saya. Saya termasuk orang berbeda kalau bisa. Untuk dosen, selalu tidak tahu sekarang. Kita mana? Kita pulang di rumah. Iya. Saya orang berbeda. Ya, Pak, tapi belajar banyak, bukan bahasa bukan. Saya belajar dari membaca bahasa ini. Tapi setelah sekarang kita ini, itu cuma satu menantu. Nah, ini kan bisa diceritakan orang. Posisinya adalah empiris yang dikatakan. Empiris apa? Tapi berikutnya dalam kasus yang merangsang orang ingin tahu karena beberapa sama itu menggambarkan esensi itu ya itu. Nah, jadi kalau daftarnya juga daftarnya daftar antara ini. Kalau saya menekankan yang ingin, jadi kalau mengikuti gaya yang kuat, kalau kita pada ada di gayanya ada paksa, akan itulah jawabannya. Nah, bisa ya, paksa seperti itu. Terjadi kepada independen, terhadap keberadaan kita bisa itu. Tenaga pendamping desa. Jangan membaca. Kita cuma mengangkat ini. Maka begini bisa banyak ya. Kemudian ini kita ini terkadang masih dari dalam ongkang-ongkangnya kita dan ada jawaban itu dijeli. Jadi kalau kita itu dijeli, misalnya satu lagi nih ya, ini didemonstrasikan dan semua itu tadinya masih keluar. Hanya untuk menjelaskan organisasi di bekerja berapa ada dari 2007 dan padahal yang dibutuhkan adalah kalau kita bicara organisasi ada itu yang dibutuhkan kalau kita belajar bagaimana nanti bicara itu dia organisasi. Lalu ada pertanyaan ini kalau kita coba bekerja bla yang lebih dibutuhkan kita seperti apa yang bisa organisasi. Ini pemahaman
Siap, Prof. Saya ingin lebih fokus saja lagi. Kalau service motivation dari kata-kata fokus di sana lagi nanti. Siap. Karena saya belajar dari sudah tahu belajar dari karena kalau yang protokol boleh membawa yang harus itu katanya bisa jangan tiga karena semua sekarang kan sudah dimulai di level sudah dimulai dan mau ini nggak perlu lagi tidak sampai 10%. Jadi selama tidak dengan transformasi digital yang dilakukan oleh dari saya begitu ya. Ini kepada ibaratnya makanannya tidak ada, ikan semuanya tidak ada. Nah, tapi kalau menaruh ini piring, orang tak tertawa. Kalau kepala misalnya itu besar, ini kok tidak ada. Itu katanya. Tapi kan ini. Ya, Prof. Dan tidak boleh kamu kita presentasi di atasan kamu. Orang ini membandingkan presentasi di atasan ini. Dan dia dilihat dan dibanding begitu. Kamu tidak tetap melakukan dengan atasan. Siap. Kamu tidak ada pada posisi beradu. Menghilangkan kesalahan yang tahu bawaannya kenapa itu siapa terus itu bodoh nanti banyak habis komandannya kan Pak Kamal Zaman. Itu bos saya ya. Karena kamu tidak sedang berhadapan dengan atasan nasional. Jadi kamu betul-betul tidak kondisi. Saya kerjanya menurut saya katakanlah posisi di sini harus dialami dengan status juga. Itu yang dilakukan. Dunia lagi lebih kelihatan ini angkatan sekarang itu mereka ketika berawal komisaris jadi ketiga dari posisi yang konservasi kelihatan itu dia itu mana yang sangat sekali itu lebih tahu itu bermanfaat karena dia pemilik aku nanti juga yang nanti kita juga mengarahkan publikasi keseluruhan karena kita jadi bukan apa yang mengharapkan tapi publikasi khusus literasi ini prodi untuk ketemu yang punya riset di luar walaupun mereka sebut kualitas kita punya juga yang berbuat dan itu kan itu sudah di kalau sudah orang mahasiswa kita akan nanti anak kita report begini jadi kita tapi nanti kita sudah berjuang terus kita sudah berjuang berarti yang sebelumnya Baik, Bro.
Baik, makasih. Baik. Baik. Baik, Pak. Itu Pak Aldi ya, saya lihat juga ketika kamu cek tabel, keterangan tabel di bawah tuh, oh, ada sejajar. Maksudnya sejajar sisi kirinya, tapi saya lihat di tengah, ada yang nggak sini gitu ya. Nah itu harus. Iya, Pak. Aldi ya, memang saya juga tadi agak tergelitik sedikit dengan pertanyaan dari Pak Samardi Yaakob gitu ya, mengenai ujungnya. Sebetulnya ujungnya ini belum selesai. Sebetulnya di awal-awal, ide awalnya, model awalnya sebetulnya ada ujungnya. Cuma ujungnya dipangkas begitu ya kan. Ujungnya sebetulnya adalah efektivitas organisasi. Itu ujungnya dulu itu. Jadi motivasi itu memang sebetulnya memang dalam diri orang itu, motivasi inilah yang pada akhirnya sebetulnya membuat organisasi ini menjadi efektif gitu, karena ada motivasi layanan publik itu ujungnya dulu ya kan gitu dulu ya. Kita Bu Sophia juga dulu bersekerasnya ke sana begitu ya kan. Apa ukuran bisa saja kinerja SDM-nya, ada kinerja yang lainnya begitu ya. OCB dulu masuk ke sana juga dulu tuh. Ya lah mengenai efektivitas itu. Iya. Jadi kita ingin, jadi isu sentralnya sebetulnya efektivitas organisasi desa ya, itu sebetulnya isu sentralnya. Menjawab pertanyaan kenapa ya banyak organisasi desa yang tidak efektif gitu ya, dalam pengertian ya tadi itu satu ya kan. Tapi kalau ini mau dibawa menjadi ujung dalam pengertian begitu, variabel dependennya harus dikuatkan lagi bahwasanya memang ya isu ya sekarang ini motivasi pelayanan publik itu menjadi bisa menjadi isu sentral begitu ya kalau ini orang punya motivasi, banyak hal yang bisa dikerjakan ya kalau motivasi pelayanan publiknya itu adalah tinggi gitu ya ya sah-sah saja begitu ya kan. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin tadi ya sebetulnya Aldi ini ingredientnya banyak ya, pustaka yang dibaca itu banyak, tapi saat menelaah pustakanya itu Aldi ya masih begitu ya, sistematisnya itu gini ya. Kalau saya melihatnya ya, bagian paling kritikal begitu ya di dalam telaah pustaka itu saat kita menghubungkan antar konsep. Jadi bagaimana hubungan kepemimpinan, bagaimana dampak dari kepemimpinan transformasional, karena konstruk utamanya adalah kepemimpinan transformasional itu. Gimana dampaknya itu kan, bagaimana efek kepemimpinan ini pada budaya, bagaimana efeknya kepada katakanlah motivasi dan efek-efek lainnya itu memerlukan telaahnya itu. Ada bagusnya juga mungkin nantinya sebelum membawa ke transformasional itu ditelaah dulu begitu mengenai kepemimpinan ya dalam pengertian begitu ya lebih luas, artinya apa?
Karena kita akan membawanya transformasional ini ke wilayah publik, ya. Karena Barnard and Bass itu yang menggagas kepemimpinan transnasional ini, mereka itu pengujiannya selama ini lebih banyak ke sektor private. Nah, itu ya. Bagaimana membawanya itu dari sektor private yang digagas oleh Barnard and Bass selama ini yang ini itu dibawanya ke sektor publik gitu apa segala macamnya. Itu satu. Yang kedua supaya gini ya, kalau saya banyak tahu ini mungkin yang lain kelupaan tadi sebetulnya yang kepemimpinan transformasional itu cuma yang 4 dimensi itu. Yang 3 dimensi itu bukan transformasional namanya, itu transaksional. Makanya Audi agak menyembunyikan namanya full range. Ya, Prof. Ya, Pak. Leadership itu oleh Barnard Abbas itu mencoba memadukan antara transformasional dan transaksional. Ya kan? Kalau transaksional itu kan transformasional itu lebih ke arah relationship, sedangkan transaksional ini tadi ya menggunakan mekanisme reward and punishment. Itu di dalam memimpin. Nah, lalu dipadukan begitu. Karena tidak cukup dengan transformasional saja, tapi seperti ya apa namanya itu orang juga harus dikasih iming-iming begitu ya. Kalau Anda bagus kita kasih reward loh ya. Kalau Anda tidak sukses begitu, Anda awas betul kena apa begitu ya. Karena Anda melanggar apa, Anda siap untuk dikasih sanksi gitu ya. Kayak wabuknya apa itu yang dikasih sanksi oleh 5 hari tidak boleh kerja oleh Pak Bupatinya begitu ya kan, yang di Lampung Tengah ini melanggar prokes gitu ya. Itu transaksional itu. Nah, bagaimana itu nantinya? Bapak khawatir begitu ya kan, nantinya penguji eksternal justru lebih jeli di situ ya, penamaan tadi itu. Apa penamaannya? Itu satu. Apakah nanti kita bikin langsung dua parabel transformasional dan transaksional, tengahnya ini lebih bagus lagi begitu. Jangan lebih kaya lagi anunya. Tapi kalau transaksional isinya transaksional tapi disebut transformasional, menurut Bas sendiri itu bukan itu, dia menyebutnya full range katanya karena dia menggabungkan antara transaksional dan transaksional. Transaksional itu 3 dimensinya tadi itu kan MBSE motivasi by contingent reward contingent gitu ya, contingent itu ya kan kemudian exception itu ya kan, by aktif pasif. Ya. Nah, itu positif pasif itu ya kan begitu, itu sebetulnya pengukuran kepemimpinan transaksional. Nah, itu yang perlu nanti supaya jangan nantinya menyangka nantinya katakanlah penguji eksternal jeli gitu, ini bukan katanya kan. Nah, itu ya ramuan. Kalau yang transformasional itu yang 4 itu, bahkan dia mengatakan 5 gitu ya. Ya dimulai sebetulnya bukan itu, mulainya dari II ya, idealis influence, IM ya, inspirational motivation, lalu ada IC begitu, individual consideration, ada IS begitu ya, intellectual stimulation, itu satu. Yang kedua adalah ada penamaan istilah-istilah yang misalnya public service motivation itu memang Perry menyebutnya itu, tapi perlu diterjemahkan ya ke dalam bahasa kita. Kadang-kadang diterjemahkan justru kabur ya, kabur, maknanya itu kabur gitu ya, ya, misalnya perasaan haru begitu. Iya. Ya, padahal di situ disebut compassion gitu. Nah, itu apakah perasaan haru itu compassion itu rasa haru begitu ya kan? Bahkan Perry mengatakan itu compassion begitu ya. Tapi Rudy menyebut perasaan haru begitu. Apanya ini konsep perasaan haru? Nah, itu kalau perlu nanti di
Karena mereka yang selama ini ya saya sering itu menjadikan ilustrasi saya itu para soraman lah begitu sepekual itu. Jadi tidak pernah itu dirubah menjadi intangible, itu menjadi sesuatu yang begitu ya, satu yang tangible, reliability, responsiveness, assuran dan empati itu ya selalu orang memikirnya seperti itu, tidak diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia karena miliknya mereka itu. Ya hakinya dari sana. Iya. Tetap dari sana hakinya itu sudah terdaftar itu mereka itu 5 dimensi 21 item itu atau 22 item itu memang sudah terdaftar itu di sana. Nah itu satu ya. Yang kedua ada yang berikutnya itu ada yang menarik saya pernah sampaikan kepada Aldi ya mengenai budaya. Justru sebetulnya ini yang ingin saya ingin Aldi mengeksplor ya lebih jauh mengenai budaya karena memang Cameron dan Quinn itu menggagas mengenai dengan instrumennya Okai itu menarik sebetulnya. Justru kita membawanya kepada desa itu sebetulnya gimana sih sebetulnya identitasnya atau mungkin juga gini ya, gimana sebetulnya profil budaya di desa yang diteliti itu sebetulnya bagian kalau saya melihatnya porsi yang sangat menarik ya, porsi yang sangat menarik begitu. Akan lebih bagus lagi budaya itu dibuat gambar profil budaya profil budaya desa sesuai dengan Okai itu. Jadi seperti ini tadi saya tidak mendengar begitu ya Aldi menyebut Okai. Okai itu organizational culture assessment instrument itu yang dipakai itu sebetulnya. Cameron dan Quinn. Aldi tidak jual itu begitu. Ya kan, jadi saya tidak dengar itu, hanya menyebut budaya. Tapi label Okai itu dari Cameron dan Quinn itu dijual loh. Ya, karena dia laku secara internasional itu banyak sekali disertasi S3 yang berbasis Okai itu. Saya banyak itu daftarnya itu ya pada organization culture Okai gitu dissertation. Itu banyak sekali itu. Ya, disertasi yang berbasis Okai. Nah, di situ yang paling penting dari Okai itu adalah output dari ada profilnya. Ada profil dibuat gambarnya gitu. Ya kan? Coba lihat itu Okai di sana. Seperti apa gambarnya? Coba perhatikan itu. Ya, mengarah kemana organisasi desa ini? Nah, itu titiknya. Apakah dia profilnya mengarah lebih dominan budaya hierarkinya atau penggabungan antara budaya hierarki dan budaya katakanlah begitu budaya klan ya, budaya adokrasi, budaya market culture gitu kan 4 itu ya menurut Cameron Quinn itu kan 4. Semua organisasi sebetulnya memiliki nilai-nilai yang 4 itu. Namun tiap organisasi bisa berbeda dominasinya. Ada yang mengatakan di sektor publik kebanyakan dominasinya lebih oleh hierarki itu. Nah, ciri-ciri hierarki itu apa tadi itu? Kontrol ketat, efisiensi. Nah, ini sebetulnya sangat relevan dalam konteks desa. Di situ Aldi berbicara sebetulnya. Nah, di situ sebetulnya saya ingin melihat Aldi lebih banyak menekannya itu. Oh, tidak heran begitu ya, hasil temuan penelitian inilah sesuai dengan pandangan katakanlah Cameron dan Quinn itu yang mengatakan begini, memang profil profil yang digambar sebagaimana yang oleh Cameron dan Quinn itu memang cocok di desa struktur di begitu, di mana penekanan di desa itu adalah kontrol menjadi katakanlah begitu ya alat ya instrumen
emphasize-nya, ya penekanannya pada efisiensi dan apa begitu. Nah itu sebetulnya menarik untuk diceritakan di bagian ini. Saya menunggu itu sebetulnya. Pernah saya bertanya itu. Kamu itu salah satu ini justru di sini karena kamu meneliti di sekian banyak desa, kamu bisa bikin profil budaya profil budayanya organisasi desa. Seperti apa profilnya budaya desa itu, ya kan? Bahkan kamera Nangkuin itu pernah menampilkan itu profil budayanya Apple, mulai dari budaya adokrasinya Apple itu, budaya klan, budaya hierarkinya, budaya market culture, lalu Apple kembali lagi ke budaya adokrasinya begitu ya. Setelah itu Steve Jobs-nya katanya pernah hengkang gitu Steve Jobs itu karena Samsung juga sudah mulai lalu budaya market culture-nya menonjol lagi gitu. Nah, itu seperti itu kira-kira gitu ya. Nanti suatu saat mungkin Aldi, udah saatnya begitu desa ini merubah budaya. Dan itu hakikatnya sebetulnya bukunya Cameron dan Quinn itu, karena judulnya adalah And Changing Organizational Culture, itu judul bukunya. Ini menarik. Jadi kalau bahkan Aldi bisa menjadi konsultan budaya gitu pada akhirnya. Bagaimana kalau budaya desa desa ini mau dirubah di masa yang datang? Bagaimana caranya? Nah, buku Cameron itu 9 step untuk merubah budaya. Siap. Kan ada itu dalam buku. Ada, Pak. Tidak dibaca tuntas itu masalah. Ya ada di permukaan tapi tidak mendalam. Itu Aldi yang Bapak tunggu itu sebetulnya. Ya kan? Nah, sebetulnya ada juga bimbingan Bapak satu lagi di S3 itu Said Al-Maududi gitu yang membahas OKA itu. Ya, sebentar lagi dia akan seminar juga begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terakhir kami undang Ibu Dr. Pia lagi bergabung. Silakan Bu Sophia. Ibu Sophia. Silakan. Pak Zamzami. Halo. Halo. Iya, dengar kami. Silakan Bu. Halo. Ya. Bu, langsung dengar suara kelas di sini. Langsung aja. Kalau dia sudah nyambung. Ya, pakai itu. Bu Sophia, dengar suara saya? Aduh, ditutupnya lagi. Bu Sophia, dengar suara saya, Bu? Kok cari kotak di WA? Tadi lah dia nggak masuk. Silakan. Halo. Halo. Ya dengar ini enggak. Sekarang giliran siapa ya? Ya, Ibu Sophia. Ibu lagi. Oke, suaranya kurang kedengaran. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, terima kasih. Dari saya cukup aja. Saya ngikut aja apa yang sudah disarankan oleh para pembahas sebelumnya. Tanggal melepas tapi naikin masih. Demikian Pak Ketua. Pak Ketua, dari saya cukup aja. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Silakan Ali bisa keluar. Iya, Aldi nak.
Minta nilai Bu Sophia sudah. Kaprodi masih saya waktu di 2021 ini kan di awal masih saya kayaknya. Ya kaprodi S2 di dia kan masih mengacu kepada yang lama. Kalau dia satu pimpinan ini masih saya yang kenal pengertian kan dari 2021. Enggak, tapi deh jadi sebentar yang kita jangan lakukan. Kemarin ngisi nanti salah atau? Punya jabatan BKD. Ya, kopi kan ya kita untuk ini. Oke, berarti berbagai Kita BKD-nya yang kayak mana ya? Yang saya tekan tadi itu. Lain lagi. Pak Zamzami. Pak Zamzami. SKP sudah belum? SKP. Iya, lagi nak siapkan nih. SKP diupload ya sebelum tanggal 5. Red, sudah Red rapatnya Red? Bukan di siap oleh staff. Bukan disiap oleh staff kita gawean itu ya untuk itu. Dulu kan saya suruh bukan untuk yang ada jabatan struktural gitu kan tekan kaprodi ya itu kan saya suruh kemarin itu dulu kan terus kena tahu apa masih kita makan dulu atau 9,5 ya pagi sebentar masih buat apa dia kan dia ini masih membaca Bang Yasser ya aku gimana gitu harusnya dia jelaskan gitu. Intinya, oh gitu. Dia sendiri tidak tahu sebanyak kali itu. Oh, orang ini tahu tadi apa yang ya. Bapak kan ada pertanyaan. Karena udah di proses ini seperti itu. Ya kita sangat ambisi itu banyak semua enggak. Nanti itu bingung. Kalau saya tadi orang itu. Nah, pada waktu lagi kan, dia harus semester 8 belum selesai lima. Kalau dari itu selesai dia sama. Terus lambat senang ya. Tapi masih berarti masih enak lagi gitu ya. Muhammad Aris Effendi. Pak Aris, Sekretaris Prodi S3 udah ini. Iya, Pak. Kopi Siko untuk Pak Tonang. Oh, ya, bisa. Siko untuk saya ya. Yang saya naikkan penyerang, penyerang atau tekan nih, Pak. Oke, Pak Edo. Sudah tokat ya.
Berdiri di situ, Aldi. Oke, skor saya buka kembali. Ya, sama saya hormati Prof. Jo, Pak Dua, Pak Tona, Pak Samdia, serta Ibu Sofia yang bergabung di Zoom, serta Pak Arnoldi Albi. Kami tadi, mohon maaf, Anda sudah kami suruh masuk, saya suruh keluar lagi karena ternyata tidak mengikuti, lupa. Jadi kami ulang lagi pertemuannya. Ada beberapa hal yang mesti terdapat bahwa ada disertasi ini, tapi kayak itu bukan mayor, bukan banyak. Ya. Perbaikan kan kenapa kata menyangkut masalah bahasa gitu ya. Karena itu kita anggap itu hanya minor dia perbaikannya, tidak menambah waktu data, pengolahan yang agak keliru, alat nulis yang keliru, enggak itu ya. Minor itu kita akan buatkan protein ini bahwa Anda 1 bulan lagi paling lama, Anda sudah harus maju di ujian tertutup. Kalau enggak, konsekuensinya batal seminar hasil ini. Nah, itu ya. Konsekuensinya batal 1 bulan lagi Anda ujian, Anda batal ulang lagi ujiannya. Seminar proposal ini, seminar hasil penelitian ini. Berarti Anda nggak mampu di seminar ini. Padahal kami anggap Anda mampu. Nah, itu konsekuensinya ya. Kami sudah putuskan di rapat dosen. Ketika kita putuskan 1 bulan lagi harus ujian, Anda sudah siap perbaikannya. Dan konsekuensi menghadap ke pembimbing dan minta persetujuan dari penguji-penguji. Bahwa ini perbaikan sudah saya baiki gitu ya. Nah, itu konsekuensinya. Ada konsekuensi. Jadi yang nganggap jangan, Pak Zamni ngomong main-main aja nih 1 bulan. Ini tidak main-main. Ketika kita putuskan di rapat ini 1 bulan Anda perbaikan, Anda harus ngadap ujian di sini. Berarti kita ujian nanti paling lambat 30 Juli 2021. Lewat dari itu, Anda ngulang prosesnya di seminar hasil pembahasan disertasi Anda lagi. Gitu ya. Ini konsekuensinya. Sama yang tadi juga begitu. Mas Wah tadi bimbingan saya, dia kebetulan sudah ujian tertutup, dia karena perbaikannya mayor, ditanggap penamaan data, ini, jadi dia tanggap mayor 2 bulan kita kasih. Lewat 2 bulan dia kita nggak bisa ujian promosi, kita ulang lagi ujian tertutupnya. Nah, gitu keputusannya ya. Yang kedua, kami sudah sepakat nilai Anda itu sedikit lagi sempurna. Ya, rata-ratanya nilainya 79,5. Berarti Anda lulus dengan hasil ujian A-, 79,5. Kurang 0,5 untuk 80. Ya. Nah, itulah hasil ujian ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat untuk kemudian ya. Baik. Bu Sofi dengar saya kan, Bu? Dengarkan, Bu ya? Dengar, Wildan. Ah, kan? Dengar kan? Yang ngatain ibu dengar, Wildan. Oh, dengar ya, alhamdulillah. Tadi yang ngatain ibu, Bu. Tidak bercanda. Tidak bisa, Pak. Mohon perhatian. Pak Eko pada sini, Pak Eko. Kurang gantengnya orang. Lah, Bu Sophia, kami ngitung, Bu. 1, 2, 3, Prof. Jo. 1, 2, 3, bebas. Ya, 1, 2, 3. Prof. Jo, kalau mau buka silakan. Mau nggak usah ya. 1, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bu Sophia, terima kasih. Izin live ya. Iya, Wildan, sama-sama. Pak Dekan sudah ngomong.